Jadi tuntutan customer karena layanan gitu ya. Kemudian juga perkembangan services yang juga demikian pesat, termasuk perkembangan teknologi. Ini menuntut Telkom terus untuk memperbaiki, memodernisasi infrastrukturnya. Jadi kita punya program besar. Jadi ini sudah diinisiasi ya tahun-tahun yang lalu, Pak ya. Jadi kan Presiden, pemerintah lalu Presiden juga mencanangkan digitalisasi nasional. Nah, Telkom memiliki peran besar mendigitalkan negeri ini. Jadi kita melalui namanya program fiberisasi, Pak. Jadi tadi semua sarana kita yang tadinya kuper kita digitalkan melalui dengan mengimplementasikan teknologi fiber optik. Jadi kira-kira kita ini kan punya sekitar 514 ibu kota kabupaten, Pak Bambang. Ya. Jadi tadi secara bertahap sampai tahun 2021 kemarin kita sudah memfiberkan kurang lebih 457 ibu kota kabupaten. Jadi hampir 89% ya, ibu kota kabupaten di negeri ini sudah kita fiberkan. Dan kota-kota yang transport aksesnya sudah menggunakan fiber ini kita sebut sebagai kita nyebutnya sebagai modern broadband city, Pak. Ya. Kalau kita singkat MOJI, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 63 tahun Institut Teknologi Bandung. Hasil wawancara ini selain akan kami tayangkan di kanal Inspirasi untuk Bangsa, juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus ITB, yaitu Bapak Hirlan Wijanarko. Beliau adalah Direktur Network dan IT Solution PT Telkom. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat, Pak Bambang. Ya, mungkin Bapak bisa mulai dengan cerita pengalaman sejak kuliah di Fakultas Teknik ITB, kemudian berkarir begitu panjang di PT Telkom, pernah menjadi dirut Mitratel, dan saat ini dipercaya menjadi Direktur Network dan IT Solution di PT Telkom. Silakan, Pak. Oke, dari mana dulu nih Pak Bambang? Dari sekolah dulu mungkin ya? Iya. Alhamdulillah saya mulai masuk kuliah tahun 1983 Pak Bambang, di teknik elektro tadi itu ya. Kemudian ada jurusan teknik telekomunikasi, dan ya kita kuliah, masa kuliah kan masa yang menyenangkan gitu ya Pak Bambang. Jadi paling tidak dari daerah itu bisa kuliah di institusi yang membanggakan di ITB gitu. Kemudian saya kuliah mungkin nggak tepat waktu ya, karena 5,5 tahun baru lulus saya. Terus, dan saat itu memang di tahun-tahun 80-an ya, pilihan kita kan kalau bekerja ya
di swasta, di BUMN atau di pemerintah. Ya. Kemudian saya ya bergabung di PT Telkom. Saat itu Rumtel Pak Cak itu namanya. Sekarang dari PT Telkom. Kemudian secara karir barangkali saya sebetulnya nggak ada yang luar biasa Pak Bambang, karena saya ini sudah 30 tahun, sudah 30 tahun lebih ya di Telkom ini. Dan saya menapaki hampir seluruh jenjang, ya. Tidak ada tangga yang dilompati. Ya, saya banyak ditugaskan untuk mengelola infrastruktur network Telkom ya. Jadi sebagian besar waktu saya di Telkom itu penugasan di pengelolaan infrastruktur network. Memang beberapa kali ada di area komersial, tapi nggak dominan. Ya. Dan beruntungnya lagi penugasan saya di seluruh pelosok tanah air, Pak. Ya. Pelosok tanah air, daerah timur, gitu ya, daerah Indonesia Timur, Sumatera, sepanjang Jawa, ya kecuali Kalimantan. Jadi saya berpindah dari satu kota ke kota lain ya selama 30 tahun. Dan sempat ditugaskan menjadi Dirut Mitratel, jadi anak perusahaan Telkom yang portofolionya adalah tower, mengelola tower. Nah, kira-kira gitu Pak Bambang secara ringkas kalau riwayat kuliah sampai bekerja ya. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Baik, terima kasih Pak. Itu memang masa-masa 80-an, 90-an itu PT Telkom kan BUMN yang luar biasa Pak ya. Bersama dengan telepon statis itu kan untuk dapat aja sampai antri-antri itu. Nah, tapi kemudian perkembangannya kan pernah mengalami ketika sedang perpindahan ke telepon seluler itu agak drop gitu. Tapi sekarang bangkit kembali, artinya bisa melayani, menyesuaikan dengan mungkin jaringan nanti yang bisa diceritakan bagaimana Telkom bisa melayani jaringan dan kebutuhan teknologi digital ini. Nah, monggo silakan Pak, pasang surutnya Telkom ini mungkin bisa diceritakan. Oke, mungkin ini secara umum ya. Jadi saya kebetulan beruntung bisa mengikuti perjalanan Telkom ini selama 30 tahun, lebih sedikit Pak ya. Sudah 3 dekade dan di sepanjang periode itu kita melalui beberapa fase perubahan ya Pak. Jadi sebetulnya perubahan itu kan didrive dari kebutuhan customer, ya, bahwa customer mungkin tahu di luar sana servis itu seperti apa, itu menjadi kebutuhan customer, tapi juga dipengaruhi oleh evolusi teknologi sendiri Pak. Ya. Jadi saya masuk masih ada bagian teknologi analog saat itu, masuk ke digital, kemudian di digital pun kan berevolusi ya. Pertama heavy services kita voice Pak dulu saat itu ya, voice, masih ada yang analog, ada yang digital, kemudian masuk ke voice, terus data gitu ya, masuk ke data, kemudian masuk ke digital kita mulai ya, terus voice, data, masuk ke multimedia, jadi sampai sekarang ini. Dan secara infrastruktur juga dulu kita basis aksesnya Cooper Pak, lembaga itu ya. Ya. Kemudian kita mulai berevolusi, kita migrasikan secara bertahap masuk ke fiber optik, dan saat ini ya setelah 30 tahun teknologi akses kita udah hampir semua menggunakan fiber optik Pak. Fiber optik demikian. Nah sekarang Telkom kelihatannya juga konsentrasi untuk membangun modern broadband city di berbagai wilayah di Indonesia. Itu seperti apa Pak? Apa semacam pulau-pulau kota itu yang dibangun atau seperti apa? Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi, langkah dan karyanya
akan pasti dambaan Ibu Pertiwi. Hai putra bangsa insan bersama. Nah, jadi nyambung dari penjelasan yang pertama tadi, Pak Bambang. Jadi tuntutan customer karena layanan gitu ya. Kemudian juga perkembangan services yang juga demikian pesat, termasuk perkembangan teknologi. Ini menuntut Telkom terus untuk memperbaiki, memodernisasi infrastrukturnya. Jadi kita punya program besar. Jadi ini sudah diinisiasi ya tahun-tahun yang lalu, Pak ya. Jadi kan Presiden, pemerintah lalu Presiden juga mencanangkan digitalisasi nasional. Nah, Telkom memiliki peran besar mendigitalkan negeri ini. Jadi kita melalui namanya program fiberisasi, Pak. Jadi tadi semua sarana kita yang tadinya kuper kita digitalkan melalui dengan mengimplementasikan teknologi fiber optik. Jadi kira-kira kita ini kan punya sekitar 514 ibu kota kabupaten, Pak Bambang. Ya. Jadi tadi secara bertahap sampai tahun 2021 kemarin kita sudah memfiberkan kurang lebih 457 ibu kota kabupaten. Jadi hampir 89% ya ibu kota kabupaten di negeri ini sudah kita fiberkan. Dan kota-kota yang transport aksesnya sudah menggunakan fiber ini kita sebut sebagai kita nyebutnya sebagai modern broadband city, Pak. Ya. Kalau kita singkat MOCI, ya. Jadi sekarang kita sudah punya kira-kira 457 ibu kota kabupaten ya yang sudah aksesnya menggunakan fiber. Dan ini tentu juga membantu pemerintah dalam memberikan akses pada masyarakat, Pak, terhadap informasi ya, karena mereka punya akses ke internet gitu ya. Kalau di istilah kerennya kan mengobati kesenjangan digital divide gitu ya. Memberikan akses pada masyarakat kawan-kawan kita yang di ujung-ujung sana, Pak, untuk mendapatkan akses ke informasi global. Dan ini jalan terus, Pak. Mudah-mudahan dalam tahun 2022 ini kita bisa menuntaskan seluruh ibu kota kabupaten kita sudah memiliki akses fiber optik. Demikian. Kemudian juga saat ini Telkom punya strategi, Pak ya, untuk bertransformasi menjadi digital telco. Ya, kita akan masuk ke 3 bisnis domain. Kita sebutnya sebagai digital connectivity, kemudian digital platform, dan digital services. Tentu 3 digital business domain ini mempersyaratkan ya, bahwa jaringan kita sudah fully fiber optik. Jadi demikian, Pak, evolusi telco-telco di dunia, seperti juga Telkom mengikuti kemajuan teknologi. Universitas Komputer Indonesia, Unikom Bandung, kampus juara dengan berbagai penghargaan internasional dan nasional. Juara dunia ICT 2019, World Skill Competition Kazan, Rusia, 9 tahun. Juara dunia kontes robot internasional Amerika Serikat, 2 juara ASEAN ICT Awards, AICTA 2021, juara Asia Pasifik ICT Awards, APICTA 2021, kampus dengan akreditasi unggul. Daftarkan diri Anda segera. Komputer Indonesia. Ya, menarik, Pak. Itu kan yang menyebabkan sekarang banyak kota menyatakan dirinya sebagai smart city itu. Ya. Nah, cuma pertanyaan saya itu hanya di kota-kotanya, artinya kan kabupaten itu ada kotanya, atau juga sampai ke seluruh kecamatan-kecamatannya misalnya seperti itu. Nah, kita juga pada ujungnya harus ke sana, Pak. Bahkan kita juga merambah ke daerah-daerah terpencil, Pak. Daerah 3T, kita nyebutnya daerah 3T. Jadi daerah-daerah di ujung-ujung sana, kita nyebutnya daerah 3T itu di pulau-pulau ujung, Pak, di perbatasan ya. Kita juga mendapatkan tugas untuk memberikan akses di sana. Jadi ini proyek khusus dari pemerintah. Kira-kira ada 13.000 desa, Pak, ya, yang menjadi program pemerintah, dan Telkom merupakan salah satu institusi yang berpartisipasi untuk program pemerintah ini. Ya, Pak. Jadi
kalau boleh disimpulkan gitu ya Pak, jadi tren besaran bisnis PT Telkom ya, ini sekarang justru jauh lebih besar Pak ya. Jadi tidak hanya konektivitas, tetapi juga konten, tadi juga servis. Kalau dulu hanya melayani suara, sekarang multimedia. Artinya income yang diperoleh kalau dilihat dari trennya dari dulu berarti sekarang makin besar gitu kira. Ya, tadi sudah saya sebutkan Pak Bambang. Jadi memang awal-awal dulu kan bisnis kita basisnya voice, gitu Pak ya. Kemudian data, kemudian juga multimedia, dan sekarang kita punya terminologi baru Pak. Tadi kita punya 3 digital business domain kita ya. Jadi yang pertama domain digital connectivity. Digital connectivity itu ya sehari-hari ini konektivitas yang menghubungkan antar kota gitu ya, antar desa ke kota dan seterusnya. Seperti IndiHome kita ini bagian dari digital connectivity Pak. IndiHome, kemudian teknologi mobile ya, baik 3G, 4G maupun nanti akan 5G, ini masuk domain yang kita sebut sebagai digital connectivity. Kemudian kita akan paralel Pak, kita masuk ke yang kita sebut sebagai digital platform ya. Bapak dengar di sana ada data center gitu ya, cloud, kemudian ada platform IoT, security dan seterusnya, dan di ujungnya Pak yang sekarang juga mungkin sudah semua kita bagian dari lingkungan kita sehari-hari ya, digital services ya. Sebenarnya ini lebih mendekati apa-apa yang dilakukan oleh OTT gitu ya. Jadi beberapa aplikasi-aplikasi untuk UMKM, sehingga ada padi UMKM, game dan seterusnya. Jadi banyak solusi-solusi yang sifatnya aplikasi itu masuk yang kita sebut sebagai domain digital services. Jadi demikian banyak Pak services Telkom saat ini kalau dibandingkan dengan 10 apalagi 20 tahun yang lalu ya. Demikian besarnya karena memang industri ini berubah cepat, termasuk banyak disrupsi produk, services dan produk baru gitu ya. Dan kita sebagai telco harus mengadaptasi itu semua sehingga tadi kita mendefinisikan kita akan masuk ke 3 digital business domain yang tadi baru saja saya sebutkan. Tugas mulia menantimu, semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang, kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Baik Pak, ini kan ada regulasi bahwa Telkom juga tidak boleh monopoli ya konektivitas ini. Nah, tetapi kan potensinya kan memang sangat besar, Pak. Ya. Bagaimana cara? Apakah nggak boleh maksimal atau seperti apa, Pak? Jadi justru kalau boleh saya flashback, Pak, sebetulnya dulu kan telekomunikasi ini monopoli ya. Mainnya dulu ada Telkom, ada Indosat, tapi kemudian kira-kira sejak tahun 89 ya ada undang-undang telekomunikasi yang membuka keran kompetisi, keran monopoli ini jadi kompetisi. Ya. Jadi sehingga pemain di industri ini jadi banyak, ada belasan. Saat itu mulai dibuka keran kompetisi dan justru itu berkah Pak bagi Telkom, ya, blessing bagi Telkom dengan adanya kompetisi itu. Dari industri ini kan tumbuh membesar gitu ya. Dan itu memaksa setiap kita yang ada di industri itu beroperasi dengan lebih efisien gitu ya, lebih pintar, kemudian juga dalam pemilihan teknologi termasuk penyiapan resource yang kompetitif gitu ya, baik resource infrastruktur maupun sumber daya manusia. Dan justru kompetisi itulah yang membuat Telkom bisa besar seperti saat ini. Kira-kira demikian, Pak. Jadi kalau market share gitu kira-kira Telkom masih bisa berapa, Pak? Lebih 60, 70? Saya kira market share kita masih di atas 60%, Pak, kalau di ya. Bukan sikap dan tekad mandiri, capai masa gembira, tentang
melayani Indonesia yang merupakan negara kepulauan ini ternyata tidak sederhana, Pak ya, untuk mengkonekkan ini. Nah, bagaimana Telkom mengelola? Kalau nggak salah kan ada satelit, ada kabel di bawah laut, ada menara-menara yang begitu banyak, apalagi nanti kalau sudah 5G gitu kira-kira. Bagaimana Telkom mengelola ini, Pak? Jadi mungkin saya bisa mulai dari Telkom ini dalam mengembangkan infrastrukturnya, Pak Bambang, kita punya desain ya, kita punya konsep Indonesia Digital Network. Jadi kita bagi menjadi 3 domain, gitu ya. Kita nyebutnya ID Ring, ID Access, dan ID Convergence. Jadi ID Ring ini adalah backbone untuk mewakili infrastruktur backbone kita. Kemudian ID Access itu adalah infrastruktur akses kita, gitu ya. Kemudian di ID Convergence itu kita mulai membangun platform-platform untuk services masa depan. Jadi kalau lebih detail lagi, jaringan backbone kita saat ini, Pak, kita sudah menggelar fiber optik kalau di total gitu lebih dari 170.000 kilometer fiber optik, Pak. Ya, tadi sudah saya sampaikan itu menjangkau 458 ibu kota kabupaten. Kemudian backbone kita juga ditopang oleh teknologi satelit ya, kita punya 2 satelit, total ada 109 transponder. Kemudian kita juga punya IP backbone. Jadi kita punya 120, kita nyebutnya POP gitu ya, point of presence baik di domestik maupun internasional. Itu secara backbone-nya. Jadi fiber optik kita sudah menjangkau di seluruh pulau-pulau besar, baik yang di darat maupun laut, Pak, submarine cable, termasuk di akses tadi ya, last mile kita ke customer. Kemudian kalau dari sisi akses, Pak, dari last mile kita ke customer yang sudah kita sampaikan tadi, sudah kita migrasikan ke teknologi fiber optik, ya. Kita punya 14 juta port saat ini ya, 14 juta port optik yang itu mengakses ke seluruh customer kita. Kemudian juga ada akses Wi-Fi, Pak. Kita punya 390.000 akses point Wi-Fi. Ya. Kemudian juga teknologi mobile saat ini Telkom Group memiliki 251.000 BTS, dan tentu itu ditopang oleh tower, Pak. Jadi kita punya tower dalam grup ini kira-kira 44.000 tower. Jadi ini ada di Telkomsel dan ada tadi di Mitratel, di mana saya juga pernah bertugas di sana. Jadi kemudian yang tadi saya sebutkan yang convergence, ID convergence itu kita di sana dalam kelompok itu kita membangun data center, Pak. Ya, sekarang di mana bisnis data center memang lagi juga. Jadi total saat ini kita punya sekitar 26 data center, baik domestik ya, 21 di domestik dan ada 5 di global. Kemudian platform, jadi ini kan masuk domain digital platform, ada cloud, ada cyber security, big data, IoT dan lain-lain. Jadi kira-kira kalau cerita tentang infrastruktur Telkom seperti itu, Pak, secara ringkas. Nah, sekarang bagaimana Pak membayangkan konektivitas global tadi? Artinya kan sekarang semua platform itu kan bisa kita nikmati di seluruh dunia. Itu seperti apa Telkom terlibat? Kebetulan saat ini Telkom juga memiliki subsidiary, Pak Bambang. Jadi kita punya anak perusahaan namanya Telkom Internasional ya, Nah, Telkom Internasional ini bergerak merupakan vehicle kita untuk masuk ke bisnis global. Jadi melalui mereka termasuk IP transit gitu ya, gateway kita ke global itu dikelola oleh Telkom Internasional. Kemudian kita juga punya footprint, punya tadi point of presence di beberapa negara, Pak. Bahkan kita Telkom Internasional punya anak perusahaan lagi atau cucu perusahaan kita
ada Telin di Hong Kong, ada di Singapura. Jadi demikian Pak. Jadi kita punya vehicle untuk go global. Jadi bagaimana Telkom merambah bisnis global, kita punya anak perusahaan Telkom Internasional. Kira-kira demikian Pak Bambang. Jadi artinya kalau platform-platform internasional itu mau masuk ke Indonesia itu harus melalui konektivitas yang dikelola Telkom atau juga oleh operator-operator yang lain. Jadi karena di industri ini sudah tadi Pak kompetisinya terbuka, jadi para pemain dari global gitu ya, misalnya Google, Facebook ataupun Microsoft misalnya, mereka kalau masuk ke Indonesia mereka bisa berkolaborasi dengan tidak hanya dengan Telkom, bisa dengan Telkom atau dengan operator yang lain. Jadi industrinya sudah terjadi demikian sehingga persaingan itu sudah seperti itu Pak. Jadi para pemain global ini dan tentu Telkom sudah melakukan kolaborasi juga Pak dengan beberapa pemain besar tadi saya sebutkan dengan Google, dengan Facebook, termasuk dengan Microsoft. Jadi saat ini kita sedang melakukan engagement untuk bisa berkolaborasi menggarap pasar domestik maupun pasar global bersama-sama. Jadi kita menyebutnya sebagai inisiatif Tech Giant Partnership, gitu Pak menyebutnya kita. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Saya tidak bisa membayangkan kalau suatu saat misalnya jaringan ini down gitu Pak ya. Jadi misalnya itu seperti apa? Atau pernah terjadi atau enggak Pak? Misalnya jaringan Telkom tiba-tiba gitu, jadi semua terhenti gitu kegiatan itu. Gimana Pak? Jadi itu sangat mungkin terjadi dan juga beberapa kali terjadi Pak. Jadi itu merupakan risiko dari setiap operator ya. Setiap operator telekomunikasi memiliki risiko untuk terjadinya breakdown di networknya gitu ya. Tapi itu semua sudah kita antisipasi Pak Bambang. Jadi sejak kita mendesain network kita gitu ya, sampai di operation gitu ya, sampai kita mendeliver layanan ke customer, kita sudah selalu menganut aspek security Pak. Jadi network security ya. Jadi salah satu antisipasi kita untuk security adalah kita membuat diversity Pak. Diversity, redundancy, jadi setiap infrastruktur, setiap network elemen kita itu dibuat selalu redundant. Ya. Jadi selalu ada yang main, ada backup gitu ya di semua segmen network kita dibuat redundant. Jadi kan misalnya engine genset gitu ya, kita selalu punya dua. Jadi kalau mati satu ada satu siap ya. Dari sisi infrastruktur kita selalu desainnya adalah redundant. Kemudian network ini kan ada rute-rutenya Pak Bambang ya. Nah, setiap rute kita juga kita buat diversity. Diversity. Jadi selalu ada rute alternatif untuk traffic layanan kita. Dan itu pun diversity-nya juga melalui beberapa moda teknologi ya. Ada yang lewat fiber optik, ya, lewat darat, lewat laut, kemudian ada yang lewat moda satelit. Jadi demikian banyak kita buat diversity di seluruh jaringan kita yang ada di negeri ini, demikian sehingga apabila memang terjadi fail di satu jalur, maka akan tercover oleh jalur yang lainnya. Lalu kita buat demikian Pak. Jadi dengan coverage network kita yang sudah menjangkau dari Sabang sampai Merauke ini, probabilitas terjadinya putus, gangguan karena alam maupun karena teknis gitu ya, sangat besar dan sering terjadi. Tapi tadi secara desain memang network kita ini sudah kita buat secure Pak Bambang. Jadi kabel laut kita misalnya juga putus-putus Pak, gitu ya, karena gangguan alam, karena ada traffic kapal gitu ya.
jangkar dan seterusnya. Tapi tadi alhamdulillah kita selalu bisa merecovery layanan ke pelanggan gitu ya, sehingga meskipun terjadi gangguan, insya Allah tidak dirasakan oleh customer kita. Mungkin nggak secara teknologis itu ada kerjasama antar operator gitu. Jadi kalau macet yang satu langsung pindah gitu, mungkin bisa terjadi nggak? Sangat mungkin, dan itu kita lakukan Pak Bambang. Ya, itu kita lakukan. Jadi tentu wilayah negara kita ini sangat demikian luasnya, gitu ya. Jadi kita nggak bisa kerjakan semuanya sendiri. Kita berkolaborasi, gitu ya. Jadi misalnya ada rute-rute yang kita banyak alternatif dan kita tidak punya alternatif di rute yang lain, demikian sebaliknya di operator yang lain, gitu ya. Kita bisa mensinergikan resource kita untuk saling melengkapi. Baik, itu dapat juga kita saling sewa gitu Pak ya. Saat kejadian putus di kita sewa mereka dan sebaliknya, reciprocal. Jadi itu kita lakukan dan beberapa kali kita lakukan untuk saling melengkapi, demikian sehingga kita bisa tetap menjaga availability dan layanan kita. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Pak, sekarang kan kebutuhan digital ini kan semakin maju ya. Jadi orang menuntut kualitas. Jadi misalnya kualitas suara, kualitas gambar, ya. Kemudian juga besaran data yang ingin diperoleh dan sebagainya. Itu apa Pak yang dipersiapkan oleh PT Telkom? Jadi memang ini tantangan PT Telkom dan mungkin tantangan untuk semua operator telekomunikasi Pak. Jadi customer ini sangat demanding, dia ingin layanan yang kita lebar gitu ya, bandwidth-nya lebar, kualitas bagus dan sekaligus murah kan, kira-kira gitu Pak. Dan itu menjadi challenge kita Pak. Jadi kita persiapkan semuanya gitu ya. Dari secara infrastruktur tentu dimulai dari perencanaan ya, pemilihan teknologi gitu ya. Kemudian desain network dan deployment sampai dengan operation, kira-kira sekuensinya gitu Pak. Itu semua kita lakukan dengan proper gitu ya. Jadi misalnya termasuk pemilihan teknologi ini penting Pak, ya, karena ini akan menentukan sustainability dari perkembangan bisnis kita. Nah, untuk yang di samping secara infrastruktur Pak, kita juga siapkan people ya, talent orang-orangnya. Itu yang paling penting ya. Teknologi people ini harus kita siapkan karena apa? Karena tadi tuntutan customer demikian tinggi, kemudian variabilitas teknologi yang kita miliki juga spektrumnya cukup luas. Ya. Jadi kita harus betul-betul siapkan people kita, Pak. Talent itu kita kembangkan terus-menerus, gitu ya. Nggak boleh berhenti, ya. Karena ini kemajuan ini kan demikian cepat, Pak Bambang. Jadi yang utama kita siapkan orang-orang, gitu ya, dengan kapasitas dan capability yang selalu terupdate. Kemudian dari sisi proses juga Pak, kita membangun manajemen operasi infrastruktur yang modern gitu ya. Jadi misalnya di seluruh wilayah Indonesia ini operasional kita punya yang namanya Telkom Integrated Operation Center. Operation Center Pak Bapak. Ya. Jadi pusat untuk mengendalikan pengoperasian infrastruktur kita dari Sabang sampai Merauke. Jadi ada satu yang besar Pak di Jakarta, namanya kita nyebutnya TIAP ya, Telkom Integrated Operation Center. Kemudian kita punya ada satelitnya itu di 7 region ya. Region 1 sampai 7 ini yang di area sampai ke wilayah Pak, di kota-kota ada 61. Jadi berlapis 3 lapis. Ya. Kemudian untuk menjaga itu juga Bapak tahu pelanggan kita sudah jutaan gitu ya. Kita siapkan juga teknisi Pak. Kita punya teknisi tersebar di seluruh pelosok tanah air ini. Yang untuk ngawal customer kita punya sekitar 21.000 Pak.
Kalau Bapak ada teknisi baju merah itu ya. Iya, saya pelanggan IndiHome misalnya. Nah, itu ada, kita punya 21.000 lebih teknisi ya IndiHome. Kemudian yang awal backbone tadi Pak, yang awal backbone kita itu ada sekitar 2.200 teknisi ya. Kemudian belum petugas-petugas kita yang melayani customer ya. Kita punya plaza, punya call center gitu ya. Kita punya 380-an plaza Telkom ya, tempat customer bisa berinteraksi dengan customer service kita. Jadi secara infrastruktur kita kawal ketat Pak, people-nya dengan kompetensinya, prosesnya gitu ya, ada pengendali network dan tentu semua menggunakan IT Pak ya. Ya ada Bapak pakai apps itu ya, IndiHome itu kalau pelanggan IndiHome biasanya. Dan jadi kira-kira demikian Pak cara kita memastikan bahwa services kita, layanan kita kepada pelanggan itu kualitasnya tetap excellent gitu ya. Dan tadi kalau mereka ingin bandwidth-nya lebar gitu ya, itu bagian dari kewajiban kita untuk selalu menambah capacity dari network yang kita miliki. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi, langkah dan karya nyatakan pasti, dambaan ibu pertiwi, hai putra bangsa insan bersama. Pak Irlan, tadi Pak Irlan mengatakan ada pusat pengendalian yang besar di Jakarta. Nah, dulu kan kita pernah tahu bahwa pusat Telkom itu ada di Bandung, Pak. Memang sudah bergeser sekarang, Pak. Jadi ya ini kan, tapi office kita kan sebetulnya sudah di Jakarta, Pak ya. Jakarta ada di Gatot Subroto dan kita bangun di sana, Pak. Kita ada instalasi kita di sana. Jadi mungkin nanti suatu saat Bapak bisa saya ajak ya, bagaimana kita mengendalikan tadi seluruh infrastruktur kita yang baik satelit, submarine cable gitu ya, kemudian jalur-jalur metro Ethernet kita dan termasuk services kita semua dikendalikan dari satu tempat itu Pak, termasuk cyber security juga. Jadi pusat kendali operasi Telkom Group kira-kira demikian. Pak Irlan tadi mengatakan bahwa people adalah komponen yang penting dalam bisnis IT. Nah, bagaimana waktu kuliah di ITB ini dipersiapkan? Sehingga kan banyak sekali kelihatannya orang-orang ITB yang ada di Telkom ini. Pak, sebetulnya di ITB juga cukup majemuk Pak Bambang ya, dari berbagai perguruan tinggi, termasuk juga dari ITB gitu ya. Jadi saya beruntung Pak Bambang, jadi pendidikan saya kan di teknik elektro telekomunikasi gitu ya, kemudian bekerja di perusahaan telekomunikasi gitu ya, lurus gitu ya. Tapi kan sebetulnya begitu masuk banyak sekali pembekalan tambahan gitu ya yang dibutuhkan untuk kalau misalnya karyawan baru, kawan-kawan yang baru masuk, dan di sepanjang perjalanan berkarir di Telkom saya kira pembekalannya juga banyak variasinya Pak, tergantung penugasannya di mana, kira-kira gitu ya. Dan saya selalu percaya bahwa di entitas bisnis manapun itu yang sangat menentukan adalah people Pak, ya. Dan saya kira ITB ini merupakan salah satu sumber dari talent fresh graduate yang berkualitas gitu ya. Tentu nanti harus di perjalanannya gitu Pak, harus siap untuk bersaing, mengembangkan diri gitu ya, selalu memperbarui skill dan knowledge kita untuk bisa bersama-sama dengan yang lain mewarnai perusahaan ini, berkontribusi dan berprestasi, kira-kira demikian Pak Bambang. Universitas Komputer Indonesia Unikom Bandung, kampus juara dengan berbagai penghargaan internasional dan nasional. Juara dunia ICT 2019, World Skill Competition Kazan, Rusia, 9 tahun. Juara dunia kontes robot internasional Amerika Serikat, 2 juara ASEAN ICT Awards, AICTA 2021, juara Asia Pasifik ICT Awards, APICTA 2021. Kampus dengan akreditasi unggul. Daftarkan diri Anda segera. Komputer Indonesia. Baik, sekarang pertanyaan terakhir Pak. Apa yang Bapak sarankan atau Bapak harapkan terhadap alma mater, terhadap
mahasiswa yang masih belajar di ITB. Karena ini kan tiba-tiba Bapak sendiri mungkin mengalami perubahan teknologi komunikasi ini kan cepat sekali gitu. Apa yang harus mereka prepare di sana? Yang terpikir oleh saya Pak Bambang, jadi untuk alma mater, untuk ITB barangkali harus ya sama dengan yang lain gitu ya. Harus dengan cepat selalu mengadaptasi perubahan yang terjadi di ekosistem di luar ya. Dalam hal ini kalau dengan Telkom yang kaitan dengan teknologi, dan saya kira teman-teman di kampus sudah melakukan itu ya. Tapi ini selalu harus kita recall, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di luar kampus gitu ya. Teknologi yang terjadi di domestik maupun global, kemudian termasuk dalam proses belajar mengajar itu Pak. Jadi kan cara belajar mengajar ini kan sudah sangat berubah gitu ya. Kita baru masuk, lalu dengan sekarang ada berbagai macam modus untuk proses pembelajaran. Saya kira ini harus selalu diadaptasi ya. Kemudian juga kolaborasi dengan institusi-institusi pendidikan di luar maupun dengan industri, Pak. Ini harus lebih erat gitu ya. Sehingga nanti apa-apa yang diajarkan di perkuliahan itu connected gitu dengan apa yang terjadi di industri. Kemudian untuk kawan-kawan saya para mahasiswa barangkali ya, kalau untuk saya jangan semata-mata belajar di perkuliahan tok gitu ya. Juga harus membekali diri dengan hal-hal yang terkait dengan kemampuan untuk bersosialisasi ya. Bersosialisasi dengan komunitas, dengan masyarakat, karena pada saatnya pasti keniscayaan bahwa setiap alumnus ITB ini kan harus terjun ya, dalam masyarakat dimanapun dia akan berkontribusi. Dan untuk teman-teman para alumni baru gitu ya, saya memberikan istilahnya sharing saja, bersiaplah menunaikan tugas ya, memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya pada masyarakat negara gitu ya, melalui hal-hal yang kita bisa lakukan sesuai dengan kapasitas kita gitu ya. Nanti dengan waktu itu akan tumbuh dan kita akan bisa berkontribusi maksimal pada masyarakat dan pada negeri. Baik, terima kasih Bapak Erlan Wijanarko, Direktur Network dan IT Solution PT Telkom. Banyak sekali yang sudah bisa dibagi, mudah-mudahan berguna untuk kita, karena hampir semua dari kita adalah pengguna fasilitas konektivitas telekomunikasi, mungkin sebagian besar dilayani oleh PT Telkom. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas mulia menantimu.